Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa di penghujung bulan Maret ini. Hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 dalam keadaan kuat, sehat, dan yang diberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua mengambil waktu, ruang, dan kesempatan pada pagi hari ini untuk duduk sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatu dalam ibadah bersama di pagi ini, dalam doa, baca firman, dalam kebersama-samaan inilah kita semakin dikuatkan dalam menikmati kehidupan di hari ini, dan karena itu mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kasih dan anugerah Tuhan terus melingkupi keberadaan kehidupan kami semua sebagai satu keluarga kerajaan Allah yang diberkati oleh Tuhan Allah sendiri. Di tengah-tengah kehidupan dan persekutuan Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Di hari ini Bapa, kami tertunduk di hadapan kekudusan takhta-Mu, mempersiapkan segala sesuatu dalam doa dan firman Tuhan, supaya di sepanjang hari ini kami mendapatkan segala karya dan berkat dan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dengan penuh sukacita, dengan mengandalkan Tuhan, sebab dengan hikmat sorgawi yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami semua, kami dapat melaksanakan semua pekerjaan, tugas, dan panggilan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan hendak kami baca dan diberlakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca bahagian firman Tuhan di hari ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-10 sampai pada ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Dengarkan firman Tuhan saat ini. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita kembali termotivasi untuk mengerti dan memahami segala kasih karunia Tuhan yang diberikan di dalam keberadaan hidup kita semua. Tentunya kita semua punya talenta masing-masing dan kita bisa menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini, bahkan untuk besok dan seterusnya, itu semua karena anugerah Tuhan. Termasuk juga jabatan yang kita dapatkan, itu adalah anugerah dalam kehidupan ini. Apapun jabatan kita. Nah, firman Tuhan di hari ini memberikan satu konsep pandangan kepada kita, sebagaimana Pilatus menyampaikannya kepada Yesus dan meminta Yesus untuk berbicara dengan dia. Artinya Pilatus mencari jalan keluar supaya Yesus bisa dibebaskan dengan akan mempergunakan jabatannya. Tetapi Yesus melihat hal itu sebagai bahagian bahwa Pilatus tidak punya kuasa untuk membebaskan Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena kehadiran Kristus di dalam kesengsaraan, di dalam kematiannya nanti, itu merupakan satu rancangan Tuhan. Bukan rancangan daripada Pilatus atau juga para kaum Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama yang membawa Yesus, yang menuduh Yesus, tetapi juga yang menyesal Yesus. Nah, Tuhan Yesus hendak memberikan suatu konsep pencerahan dalam kehidupan Pilatus bahwa dia tidak punya hak untuk dapat membebaskan Yesus.
Karena segala rancangan Tuhan Allah itu harus dinyatakan. Bahwa proses-proses itu berlaku sebagaimana segala rancangan dan keinginan Tuhan. Supaya manusia dan dunia ini dapat diselamatkan lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lewat kematian dan kebangkitannya nanti. Dan karena itu Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada Pilatus supaya bisa terjadi satu proses perubahan dalam kehidupannya sebagai seorang gubernur yang punya jabatan. Jangan mentang-mentang punya jabatan, lalu seakan-akan bahwa kekuasaan itu mutlak ya dalam kehidupannya, bahwa dia bersikap secara otoriter, yang mampu melakukan segala sesuatu menurut kehendak dia. Nah, disinilah kita belajar bahwa apapun jabatan kita, selalu kita bertanya pada Yesus. Sebab Yesus bilang, itu semua datang dari atas. Ya, Allah yang memberikan semuanya itu dalam kehidupanmu. Nah, karena itu dalam melaksanakan segala karya, tugas, dan panggilan kita, apalagi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil, sebagai seorang pemimpin harus berdasarkan firman Tuhan, harus berdasarkan segala yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Nah, bagaimana cara saudara-saudara supaya apa yang menjadi hikmat itu yang Tuhan Allah nyatakan dalam hidup kita bisa kita mengerti dan pahami. Sebagai seorang yang memiliki jabatan apapun, apakah kita sebagai bapak rumah tangga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, atau kita punya jabatan di kantor atau di perusahaan. Nah, selayaknya kita setiap hari ada pujian kepada Tuhan. Selayaknya kita setiap hari ada doa kepada Tuhan. Selayaknya kita setiap hari ada firman. Sebab lewat pujian, lewat doa, lewat firman ini yang akan mampu menuntun kita untuk mengerti apa maksud Tuhan. Sehingga juga di saat kita mengambil berbagai kebijakan-kebijakan dalam kehidupan, dalam tugas dan pekerjaan kita, maupun di dalam kehidupan dan mengatur dan menatalayani rumah tangga kita atau jemaat itu sendiri, hikmat Tuhan ini yang menuntun kita. Supaya kita memiliki berbagai kecerdasan-kecerdasan di dalam kehidupan ini, teristimewa kecerdasan spiritual kita, kecerdasan emosional kita, tetapi juga kita harus mampu memiliki kecerdasan intelektual. Nah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan mentang-mentang kita punya jabatan lalu kita menyelewengkan jabatan itu menurut keinginan kita, menurut kemauan kita, dan bukan menurut kehendak dan kemauan Allah. Saya mengajak seluruh anggota jemaat Tuhan, bahkan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi ini, mari kita sama-sama di dalam kuasa tangan kasih Bapa, bahkan di minggu sengsara yang kelima ini, kita terus menikmati satu persekutuan kasih dengan Tuhan, menjaga berbagai elektabilitas kehidupan kita, supaya benar-benar hanya di dalam Kristus Yesus kita memperoleh satu karya dan motivasi untuk terus mengembangkan segala karya, tugas, dan panggilan kita dengan menurut apa yang Tuhan mau. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya perenungan kita di hari ini mendatangkan penguatan yang dibaharui. Mereka yang sakit selalu termotivasi untuk ada proses, ada mujizat kesembuhan. Jangan lemah, ya. Jangan bersandar pada diri sendiri. Jangan juga kalah dengan sakit, saudara. Tetapi di dalam kelemahan dan kesakitan kita, kita harus memiliki komitmen untuk bangkit. Untuk mampu melihat bahwa segala rancangan Tuhan Allah itu ada dan indah pada waktunya. Selamat menikmati tugas dan pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas segala karya dan berkat-Mu di hari ini. Kami boleh rasakan, kami boleh menikmatinya sebagai bahagian berkat yang mendatangkan sukacita iman.
Firman Tuhan pada saat ini membekali kami kembali, bahkan menasehati kami, juga mengokohkan iman kami, bahwa segala sesuatu yang kami nikmati, kami rasakan, termasuk jabatan yang ada pada kami, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga kami harus dimampukan untuk dapat menjalankan jabatan-jabatan yang ada dalam kehidupan ini dengan hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bahkan juga melakukan semuanya dengan baik supaya nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan di dalam keberadaan hidup ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah kami dari TK, SD, SMK, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Supaya hari ini mereka dapat menikmati, belajar dengan baik. Berkati para guru, dosen yang memberikan ilmu kepada anak-anak kami, supaya dengan rasa hati yang gembira mereka dapat melakukannya yang terbaik. Bapa, berkati orang-orang tua kami di masa usia tua mereka. Biarlah di masa usia tua ada sukacita, ada rasa kegembiraan dalam menikmati kehidupan di hari ini. Berkati juga mereka yang berhari ulang tahun di hari ini. Tuhan, biarlah dalam sukacita iman mereka dapat menikmati dan merasakan bahwa betapa hebatnya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menuntun keberadaan hidup dan menambahkan usia baik pribadi maupun keluarga dalam sukacita iman. Bapa memberkati kehidupan setiap langkah kehidupan kami semua sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga yang hendak beraktivitas di hari ini. Biarlah segala karya dan berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan dan aktivitas kami, bahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang kami mau lakukan di hari ini mendatangkan berkat dan kami terus mengasihi Tuhan. Di minggu sengsara yang kelima ini Tuhanlah selalu pelihara dan menjaga kami supaya kami benar-benar menikmati kehidupan. Bahkan sebagai sidi-sidi jemaat Tuhan dipersiapkan untuk merayakan perayaan Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Di minggu-minggu sengsara ini juga Engkau terus ada dan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para eksekutif, legislatif, dan edukatif, dan juga TNI Polri yang menikmati tugas pelayanan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Berkati Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Olindo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Penatua, Stephen Kando, dan juga para eksekutif dan legislatifnya, TNI Polri dan seluruh rakyat yang ada di Sulawesi Utara ini dalam sukacita, dalam kedamaian, dalam kebersama-samaan, dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Berkati pemerintah kami yang ada di kabupaten kota se-Sulawesi Utara, teristimewa Kota Manado ini, Bapak Wali Kota, Bapak Andre Ango, dan juga Wakil Wali Kota, Bapak Penatua Dr. Risat Swalang, dalam tuntunan dan bimbingan tangan kasih Bapa. Ketua Dewan yang kami banggakan, Ibu Alce Dondokambe, dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Juga para eksekutif dan legislatif semua TNI Polri, para camat, lurah, ketua-ketua lingkungan yang ada diberkati oleh Tuhan Allah sendiri. Bapak memberkati kehidupan Gereja Masih Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Pendeta Hein Arina PhD, dan semua badan pekerja sinode, badan pekerja wilayah, badan pekerja majelis jemaat, lebih khusus jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, jemaat-jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 4 ini dalam jamahan tangan kasih Bapa. Biarlah di hari ini kami semua termotivasi untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan rasa rendah diri dan sadar diri, sebagai hamba-hamba Tuhan, para diaken, para penatua, para pendeta, para guru agama, kami semua tunduk dan mengasihi Tuhan dalam menikmati tugas dan pelayanan kami. Berkati semua kostor, pekerja gereja, dan semua yang beraktivitas dalam kegiatan pelayanan, biarlah kami mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan.
Berkati seluruh anggota jemaat yang ada dari kolom 1 sampai kolom 29, Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Kami terus berserah diri dalam tangan Tuhan, teristimewa di saat kami hendak melakukan pembangunan Wale Bumotik yang sedang dan sementara dilakukan. Tuhan berkati panitia pembangunan dan seluruh anggota jemaat yang turut di dalamnya membantu dan mendukung pembangunan ini. Di hari ini kami berserah diri kepadamu Bapa, jauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, sakit penyakit terlebih maut yang mudah menimpa hidup kami. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru menyampaikan banyak selamat bagi mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, baik pribadi maupun perkawinan. Selamat menikmati tugas dan pekerjaan bagi anak-anak yang sedang menikmati pendidikan, belajar dengan baik, rajin belajar, dengar-dengaran pada guru dan orang tua. Biarlah kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.